Gada kitab Musnad Ahmad nih. Rungokno nih. Kalau gada kitab napa Musnad Ahmad. Imam Ahmad itu satu-satunya ulama sing nate dipenjara lama gara-gara dipeksa darani Quran napa makhluk nggih. Quran napa makhluk. Singkat cerita itu, ini cerita ya betapa nubuah itu terwarisi. Musnad Ahmad itu kitabnya 14 jilid. 14 jilid itu sak jilid ini besar sekali. Kalau Bukhari kan jilidannya kecil-kecil, lah itu mau papat. Kowe delok Bukhari wis mriyang, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Jilidane gede-gede. Iku dhisik zaman Imam Ahmad Sugeng, kertas dhisik kan gede-gede. Terus nulis wong dhisik gede-gede iku dimot unta ora kuat. Saiki kan ketulisan kan cilik-cilik. Riyen kertasnya sak meja-meja ngeten iki, Kang. Terus tulisan niku yo kayak delok film Cina lho, Kang. Tulisan kan gede-gede. Imam Ahmad tuh ini tak warai zaman. Beda ya. Saking lamanya meriwayatkan sunnah Rasulullah itu otak beliau, cara berpikir beliau, hati beliau itu ya persis Nabi. Ya tentu persisnya orang Nabi ya, paling ya seperti itu. Tapi hebat lah pokoknya. Dia itu ada pengumuman. Siapa saja yang mengatakan Quran itu qadim maka akan dibunuh. Semua ulama sudah dibunuh banyak zaman itu. Sudah banyak yang dibunuh, dieksekusi mati. Imam Syafi'i milih tindak Mesir, melarikan diri. Dibangkut di patah ini ora iso mulang satu ini. Ahmad bin Hanbal itu ada penasehatnya itu bilang gini. Ya Ahmad, kamu ini imamnya orang, jangan mati. Mendingan ngakali muni apa? Makhluk atau hadis yang penting selamat. Waqat qala ta'ala wa ta'altulku bi aidikum ilat tahluka. Yang Anda ini ya wong pinter. Allah sudah ngendikan bahwa seseorang enggak boleh menjatuhkan diri dalam kehancuran. Sajane masuk akal, wis sadok bodonillah kowe muni Quran iku hadis utawa makhluk. Jadi Imam Ahmad takok ngene mbek penasihate. Ya koncone lah kados kula mbek jenengan kanca. Temannya ditanya gini. Jika saya mengatakan Quran itu makhluk atau Quran itu hadis, kemudian lihat itu orang sebanyak itu ribuan orang di depan Khalifah Ma'mun mencatat bagaimana komentarnya Imam siapa? Ahmad. Karena kerajaan dulu kalau mentakzir orang itu di depan umum, memang aturannya gitu. Yang sekarang melakukan itu ya Aceh. Aceh itu kalau ada orang pacaran atau perempuan ketat, itu kan dicambuk. Nyambuknya di depan umum apa enggak? Di alun. Memang aturan hukum Islam sebenarnya seperti itu. Jadi hukuman supaya fair itu di depan umum. Makanya disebut wal yasyad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Paham ya? Jadi aturannya memang azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jal wala ta'khudkum bihima rafatun satu seh wal yasyad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Jadi kalau ada takzir harus ada sekelompok orang yang Makanya kayak di Arab Saudi kalau ada kisos apa kan masjid kisos ya di teras. Karena memang supaya ada apa? Saksi. Nah, yang mirip bener tuh Aceh. Aceh itu kalau mencambuk orang pacaran di alun-alun apa kan nyambuknya kan di depan masjid terus di podium kan disaksikan orang banyak. Karena kalau ndak nanti kong kali kong mlebu jero kayak duwe muni ditaksir aman. Cepet ngarep-ngarep kan kayak sokong. Singkat cerita semuanya nunggu. Ahmad bin Hanbal tanya, mereka itu para pencatat omongan saya. Udilluhum am tadunahum. Apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk? Saya ulang lagi. Udilluhum maksudnya udilluhum apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk hanya demi keselamatan satu nyawa yang bernama Ahmad. Penasihatnya mulai ngeber. Jangan ballatudilluhum. Bahkan kamu jangan menyesatkan. Akhirnya Imam Ahmad itu mantap, aku milih mati daripada aku salah ngomong wong sesat kabeh darani Quran itu napa makhluk. Pas ning perjalanan itu ketemu maling. Ya, maling ya nabi ya kadang. Malingnya ku lucu. Ya pancen hidayah itu kadang ya untuk maling barang, maling kaulane pangeran. Ya Ahmad jar. Ngadanine lucu. Ya maling jan preman maling. Ya Ahmad jar. Kowe rak jare wong sing terkenal alim iku. Hakadha qaulu. Yo kata orang-orang sih aku wong alim. Ya orang muni yo hakadha qaulu. Ya mereka ngomentari saya aku alim-alime wong. Hakadha qaulu mereka mengatakan demikian. Kita ceritani. Aku iku maling. Wah digepuki polisi iku ora ketung. Mung 1000 tetep tak pertahankan. Padahal aku bodoni yo maling tenan. Tapi demi aku bodoni wae sanggup
dijilid ping 1000. Kowe demi hak buang kene ora kuat. Diciber kok sampai maling. Wah, Ahmad bin Hambal tambah semangat. Semangat siap dicambuk mergo maling wae demi betul. Wani aku demi hak kok gak wani. Malingnya ya preman. Aku biasa bodoni. Orang maling tapi ngaku ora maling. Ditutuki terus ben ngaku tetep ora ngaku. Padahal demi batil. Mosok jenengan demi hak rawani. Mulane kata Imam, ketika dia dicambui, bahkan ada 2 unta, yang satu bawa kaki satu, yang satu kaki satu, berjalan berlawanan, Ahmad bin Hambal pingsan. Setika sadar dibegitukan lagi, berkali-kali pingsan lagi. Ahmad bin Hambal jare lam azal qaulu zalika sarik yu'allifuni. Aku iku ora gingsir-gingsir ndongakno maling iku. Mergo kata-katane iku mengiang-iang ning ati bener. Dadi Ahmad bin Hambal pasti penjara sing dieling-eling nasihate maling mau piye gitu. Lam azal atarhamulahu Sulaiman tambal aku ra gingsir-gingsir ndongakno maling mau. Cek mandine kalimate. Menawa malinge bariku dadi wali mergo didongakno Ahmad bin Hambal. Nah ini seperti ini itu sudah nubuah. Nak nuruti fikih formal, saya ulang lagi nuruti fikih formal. Ahmad bin Hambal boleh bodoni mergo ana ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan jatuhkan diri kamu pada kerusakan. Padahal dia jelas kalau mengatakan Quran Qadim dia dipenjara, dia dibunuh. Tapi kata Ahmad bin Hambal, tapi kalau saya mengatakan kemudian orang mengikuti fatwa saya dan dikira benar, maka udilluhum, saya menyesatkan mereka. Apa saya harus menyesatkan mereka? Kata penasihatnya ya sudah. Tafadhol ya Ahmad. Akhirnya malah Ahmad milih mati. Tapi jenenge wong keramat bareng disiksa berkali-kali gak mati. Pas jeda 3 hari khalifah mati. Khalifah mati diganti khalifah yang sangat menghormati Imam Ahmad. Barang menghormati dia ini didadekno qadil qudot, dikai dhuwit, dikai penghormatan, duwike cara saiki miliatan. Ahmad bin Hambal gentenan nangis. Ya Allah, apa seperti ini engkau memperlakukan kekasih kamu? Ternyata balak dihormati luwih gede. Kula riyen disiksa pun kiyat. Tapi apa saya kuat disiksa di dhuwit? Akhirnya ditolak. Ya Allah, saya kuat menerima siksaan itu demi engkau. Masa saiki dikonversi jadi duit. Menolak juga. Menolak di penjara mergo mau hadiah. Jadi penjara ping pindho. Nah kowe kan gak barokah. Maksud duit is barokah. Barokah mbahmu. Orang dulu karena mereka itu nubuah. Nubuah itu disiksa yo fitnah, duit yo fitnah. Nah, kowe kan gak nubuah, disiksa lara, duit empuk. Wis pokoke ya tapi ora apa-apa wong kowe ra Imam Ahmad bin Hambal, ben sing bener ya sing ngono-ngono iku. Mulane ulama-ulama nang ngendikan Ahmad bin Hambal hujjati fi ma baini wa bainahu. Kulo alhamdulillah termasuk gadah kitab Ahmad bin Hambal kathah. Jadi kitab Musnad Ahmad itu regane 2.700.000. Niku kula gadah kalih. Karena saya diadat kitab niku 2 percetakan, 2 penerbit. Kuatir kula kalau satu penerbitnya ada masalah, saya bisa mengakses penerbit yang apa? Berbeda. Misalnya kalau naskahnya kurang apa? Jelas atau ada masalah. Kan kadang ada masalah, kok ngene tenan ta ora, terus mungkin di naskah lain ndak. Kue Arba'in Nawawiyah mudi sak naskah, padahal regane 5.000. Apalagi kayak Ihya itu punya berapa ya? Cetakan Toha Putra lokal punya, DKI Darul Kutub Ilmiah punya, cetakan Darul Hadis Al-Qahirah punya. Semakin kitab Indo samalah punya banyak cetakannya. Karena tadi jagani kalau ada salah naskah atau ada beret atau apa yang enggak jelas, saya bisa ngakses. Nah, Quran ya juga sama seperti itu. Makanya dulu ada Mushaf Utsmani itu sampai 4, Kila sampai 7. Terus jadi qiraah apa? Sab'ah. Karena ya tadi logika lughat itu kan beda-beda dan itu kita butuh. Misalnya nusron ada yang apa? Busron. Ya maknanya sama, tapi kan naskahnya memang enggak masalah itu. Secara lughat memang seperti itu dan Nabi memang membolehkan dibaca dengan 7 apa? Cara. Kue kober itu ngono. Karena saya pengagum Imam Ahmad. Karena itu otaknya, pikirannya, mentalnya sudah nubuah. Pikiran dia paling ketika saya heroik di dunia itu adalah kenangan terbaik saya saat saya di akhirat. Nah, menurut saya sekarang yang paling mudah itu kan sujud. Sujud itu enggak ada yang nyalahkan kamu. Paham ya? Negara juga enggak melarang. Nah, kowe demi heroik terus jadi ekstremis kan orang mesti syahid.
Semua itu kowe ora ndek penggemar. Bareng ditembak ora ono sing kenal malah gak keren. Tapi nak sujud kan gampang. Semurah, mudah. Wis gampang lah pokoknya gampang. Mulane kula seneng nek ana cerita-cerita wong kabudut sujud dihormati, seneng lah. Meskipun kowe ora pernah pas sujud, ngel-ngelo wong. Ngurangi imbo-imbo. Jadi malah repot kabeh. Ya tadi kula warai nggih, carane berpikir nubuah wau nggih. Bayangno itu identitas kamu di akhirat. Tentu setelah kita di akhirat ukurannya napa simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong sing iman uskuru ing sira kabeh nikmat Allah nikmate Allah alaikum ngatasi sira kabeh. Itsa nalikane teka kum sira kabeh apa junudun apa pasukan. Pasukan minal kufari sanging pira-pira wong kafir. Ini perang Khandaq. Mutahazibuna tur koalisi kabeh. Utawa ngepung kabeh, balanan kabeh. Cara saiki koalisi kabeh. Napa balanan kabeh. Orang-orang kafir yang berbagai faksi itu semuanya sepakat nyerang Kanjeng Nabi. Ayyama khafil Khandaqi ing dalem dina-dina pas ngeduk Khandaq. Fa arsalna mongko ngutus ingsun, ngongkon ingsun rihan ing angin wa junudan lan ing pira-pira pasukan lam taro kang ora ningali sira kabeh ing junud minal malaikati sange malaikat. Wong sing iman kuwi eling ketika Allah nyelametno kowe pas perang Khandaq. Yaitu pasukan wong kafir sing koalisi dihancurkan oleh angin dan pasukan malaikat yang kamu tidak melihat. Wa kana lan ana sapa Allah bima klan perkara tak malu kang nglakoni sira kabeh iku basiron mirsani. Kita iklan tak maluna apa sing mbok lakoni iku misale min hafril Khandaqi yaiku ngeduk napa Khandaq. Wa bil ya ilan sebagian qiraah iku maca kelawan ya berarti wa kana wa bima ya'maluna basira. Nak bima ya'maluna maknane wa kana lan ana sapa Allah bima kelawan apa wae ya'maluna kang nglakoni sapa wong kafir iku basiron mirsani. Maksudnya berhubung Allah mirsani maka Allah mudah mengalahkan. Karena Allah mengenali trik mereka, tentu Allah juga mudah mengalahkan trik mereka. Lah diwaca wabil ya iklan ya rupane min tahzibil musyrikina saking oleh bala-balane wong musyrik. Jadi kira asap aing mboten masalah. Tak maluna maknane ya kena, ya maluna nggih napa? Kena. Jadi misalnya tak maluna seperti Allah tahu apa yang kalian lakukan para sahabat. Yang dilakukan para sahabat apa? Ya bela Nabi, bikin Khandaq, bela kepentingan Islam. Misalnya Allah pirsa apa yang mereka lakukan. Ya Allah tahu betul triknya orang kafir, mentalnya orang kafir, sehingga karena tahu juga mudah melindungi umat napa Islam. Mulane nak wabil ya iklan ya rupane min tahzibil musyrikin saking balanane tiang-tiang napa musyriku basiron dat sing mirsani ijaukum alam. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah